Alkitab murni, kisah penciptaan dunia Adam dan para nabi hingga ke penggenapan nubuatan di tanah Israel. Yesus Kristus dilahirkan sebagai penebus semua manusia yang berdosa. Ia disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali. Itu ajaran. Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih soal masa muda Yesus? Kita tahu cerita hidupnya dari Alkitab, tapi ada jeda 18 tahun yang kosong melompong. Nah, hari ini kita bakal jadi detektif sejarah, mencoba melacak jejak kemana sebenarnya ia pergi. Jadi, ini dia misteri utamanya. Alkitab cerita soal Yesus waktu umur 12 tahun di Bait Allah, terus lompat, tahu-tahu udah umur 30 tahun dan memulai pelayanannya. Nah loh, apa yang terjadi selama 18 tahun di antaranya itu? Kemana dia? Nah, celah waktu inilah yang sering banget disebut sebagai tahun-tahun yang hilang. Benar-benar kayak halaman kosong dalam buku sejarah yang bikin banyak banget orang penasaran dan melahirkan berbagai macam teori. Salah satu teori yang paling heboh dan paling sering dibicarakan adalah Yesus pergi ke India. Para pendukung teori ini biasanya nunjukin 3 bukti utama. Ada makam misterius di Kashmir yang katanya punya dia, terus ada nama Isa di naskah kuno Hindu, dan nama yang terukir di makam itu, Yus Asaf. Oke, kelihatannya menarik ya. Mari kita selidiki lebih dalam. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita bedah satu-satu klaimnya, ada satu konsep penting banget yang harus kita pegang. Ini kayak alat detektif utama kita, namanya anakronisme. Kalau kita paham ini, cara kita melihat seluruh misteri ini bakal berubah total. Jadi, apa sih anakronisme itu? Gampangnya gini, anakronisme itu terjadi waktu kita tanpa sadar pakai kacamata zaman sekarang buat ngelihat masa lalu. Kita memproyeksikan cara pikir kita, teknologi kita, budaya kita ke zaman yang konteksnya beda banget. Ini kesalahan fatal dalam investigasi sejarah. Biar lebih kebayang, coba deh pikirin ini. Minta anak Gen Z yang seumur hidupnya cuma tahu kompor gas buat jelasin cara nyalain kompor minyak tanah. Pasti penjelasannya bakal aneh kan? Kenapa? Ya karena konteksnya udah beda total. Itulah bahayanya anakronisme. Oke, sekarang kita coba terapin konsep tadi. Daripada mikirin Yesus kayak orang zaman sekarang yang bisa gap year keliling dunia, yuk kita coba tempatkan dia kembali ke konteks aslinya, seorang pemuda Yahudi di abad pertama. Pertanyaannya jadi beda. Apakah bagi orang-orang di zamannya, tahun-tahun itu beneran hilang? Dan ternyata buat orang-orang di zamannya nggak ada yang aneh loh, nggak ada yang hilang. Menurut catatan kuno Yahudi kayak Pirkei Avot, jalur hidup seorang pria itu udah sangat terstruktur. Umur 5 tahun belajar kitab suci, umur 15 belajar Talmud, umur 20 mulai kerja, dan umur 30 itu dianggap usia kekuatan, waktu yang paling pas buat memulai peran penting di masyarakat. Nah, ini dia poin kuncinya. Yesus memulai pelayanannya di umur 30 bukan karena dia habis keliling dunia dan baru pulang, tapi justru karena itulah waktu yang paling normal dan paling tepat menurut budaya dan tradisinya. Jadi, nggak ada yang hilang, itu memang alurnya. Oke, dengan bekal pemahaman konteks yang benar tadi, sekarang kita siap buat mengadili teori India ini. Mari kita lihat satu persatu, apakah bukti-bukti yang tadi tuh beneran kuat atau cuma salah paham? Kita mulai dari yang gampang dulu ya, pakai analogi yang kocak tapi pas banget. Naruto sama Naruto. Kedengernya mirip kan? Tapi apa mereka ada hubungannya? Jelas enggak dong. Yang satu nama umum di Mojokerto, yang satu lagi karakter anime dari Jepang. Ini contoh sempurna 2 hal yang bunyinya mirip, tapi asal-usul dan artinya beda total. Ingat baik-baik prinsip ini. Nah, sekarang kita pakai logika Naruto/Naruto tadi ke kasus nama Isa. Nama Isa yang ditemukan di naskah-naskah Hindu itu ternyata kependekan dari Ishwara, gelar untuk Dewa Siwa. Beda banget sama Isa dalam bahasa Arab yang merupakan padanan bunyi dari nama Ibrani Yeshua. Jadi ini cuma kebetulan bunyinya mirip, asal-usulnya beda jauh. Oke, klaim soal nama beres. Gimana dengan klaim kedua? Soal makamnya. Di batu nisannya tertulis nama Yus Asaf. Teori ini bilang kalau itu nama lain buat Yesus. Bener nggak ya? Nah, ini bagian yang paling seru. Ternyata nama Yus Asaf ini punya jejak sejarah bahasa yang panjang banget. Para ahli bahasa melacaknya dan menemukan kalau nama ini asalnya dari kata Bodhisattva, gelar untuk Buddha dalam Sanskerta. Lewat proses terjemahan ke bahasa Arab, terus salah tulis lama berabad-abad, Bodhisattva pelan-pelan berubah jadi Buddhasaf, terus Yudasaf, sampai akhirnya jadi Yus Asaf. Jadi, makam itu bukan buat Yesus, tapi buat seorang suci Buddha.
Oke, setelah kita bongkar semua bukti tadi, yuk kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih hal ini penting? Karena ini nunjukin perbedaan besar antara cerita yang punya akar sejarah yang jelas, yang membumi, dengan ide-ide yang cuma spekulasi liar. Ternyata banyak banget teori kayak Yesus di India ini akarnya datang dari pemikiran kuno yang namanya Gnostisisme. Kaum Gnostik ini pada dasarnya nggak suka sama ide kalau Tuhan bisa benar-benar jadi manusia seutuhnya. Buat mereka, dunia fisik itu jahat. Jadi mereka membayangkan Yesus sebagai sosok roh yang nggak terikat sama realitas fisik. Orang-orang Gnostik ini punya klaim-klaim yang ya lumayan liar. Contohnya, mereka bilang wajah Yesus ditukar sama orang lain waktu penyaliban. Nah, teori perjalanan ke India ini sebenarnya versi modern dari ide yang sama, melepaskan Yesus dari konteks sejarahnya yang spesifik, yang nyata, yang membumi. Beda banget sama catatan sejarah yang kita punya, yang justru penuh dengan jangkar atau patokan yang bisa kita cek. Ceritanya terjadi di Yudea abad pertama. Tokoh-tokohnya nyata kayak gubernur Romawi Pontius Pilatus. Bahasanya jelas bahasa Aram. Ini detil-detil konkret yang membedakan sejarah dari mitos. Jadi pada akhirnya perbedaannya jadi jelas banget kan? Yesus yang pergi ke India itu adalah sosok rekaan yang terlepas dari ruang dan waktu. Sementara Yesus yang dicatat dalam sejarah adalah sosok yang hidup, mati, dan bangkit dalam sebuah konteks dunia nyata yang bisa kita pelajari. Nah, semua ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Kenapa sih ini semua penting? Apa sih bedanya percaya pada cerita spekulatif dengan cerita yang akarnya kuat di dalam sejarah yang bisa diverifikasi? Dan apa nilai dari sebuah keyakinan yang benar-benar membumi? Terima kasih sudah ikut dalam penyelidikan kali ini.